Saya rasa sudah cukup terlihat ya di layar terkait dengan presentasi yang akan saya sajikan pada kesempatan kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Setiawan, mahasiswa program studi Fisika Universitas Erlangga dari angkatan 2022. Jadi saat ini saya sedang menempuh pendidikan di fisika, program studi fisika di Universitas Erlangga. Dan saat ini saya berada di semester 6 dan sedang menjalani salah satu mata kuliah, yakni mekanika fluida. Nah, salah satu bentuk dari pembelajaran di mekanika fluida ini adalah terdapat suatu proyek di mana kami memiliki proyek untuk mensimulasikan aliran berdasarkan dari persamaan-persamaan yang telah kami pelajari di mekanika fluida, seperti persamaan Navier-Stokes, persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan hal lain sebagainya. Termasuk dengan eh, Poisson solver atau solver Poisson dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait, nah khususnya saya maksudnya, akan presentasikan terkait hasil dari penelitian, ya bisa dibilang penelitian atau proyek kami dalam kesempatan kali ini. Baik. Baik. Harusnya sudah cukup terlihat ya ini di papan. Di oh belum ya. Bentar. Akan saya ganti dulu. Hmm, Sebentar, sebentar. Saya ganti dulu. Oke, sudah cukup terlihat ya di sini. Baik. Presentasi ini yakni bertemakan simulasi aliran sungai dengan penghalang. Nah, judulnya yakni simulasi aliran sungai dengan penghalang dalam ruang dua dimensi menggunakan metode komputasi dengan metode komputasi dengan bahasa pemrograman Python dengan metode komputasi Computational Fluid Dynamics. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dampak penghalang terhadap aliran sungai, kemudian mengkaji pembentukan vortex dan fenomena separasi aliran, serta menilai efektivitas metode CFD dengan basis FDM menggunakan Python. Oke. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa penelitian ini nih harus kita lakukan ini. Kenapa kok eh, kita harus repot-repot membuat kode, harus untuk mensimulasikan aliran, apakah ini menggambarkan keadaan aslinya, dan apakah ini bisa membantu gitu dalam perencanaan tata wilayah maupun dalam perencanaan pembangunan infrastruktur. Dan jawabannya ya bisa. Kalau menurut pendapat saya bisa. Karena mengapa? Dari simulasi ini nantinya itu akan kita bisa mengetahui itu dari model-model yang kita bangun meskipun dalam bentuk dua dimensi yang memang lebih akurat, saya akui memang lebih akurat dalam bentuk tiga dimensi. Tetapi dalam bentuk dua dimensi terkait dengan beban komputasi dan juga dengan kecepatan dan efisiensi waktu itu sangat amat terbantu. Maka itu kenapa kok ini kita gunakan dalam ruang dua dimensi dan menggunakan metode komputasi. Karena metode komputasi yang pertama dia bisa kita lakukan di mana saja dan juga bisa kita modelkan dengan berbagai macam model. Salah satu keuntungan menggunakan metode komputasi dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya karena bahasa pemrograman Python ini kan dia salah satu bahasa pemrograman yang human-like. Jadi bahasanya itu lebih mirip dengan bahasa manusia dibanding dengan bahasa mesin. Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang lain itu bahasanya lebih condong ke bahasa mesin daripada ke bahasa manusia. Sedangkan Python adalah salah satu menurut saya salah satu dan juga menurut saya dan juga menurut banyak dari teman-teman saya yang juga mengatakan hal demikian. Python ini salah satu bahasa pemrograman yang dia itu human-like. Jadi bahasanya itu lebih mirip ke bahasa manusia kalau dibandingkan dengan bahasa mesin. Nah, jadi itu untuk mengapa kak penelitian ini penting. Dan juga
menganalisis dampak menggalang terhadap aliran sungai. Kenapa aliran sungai kok sepenting itu harus sampai sampai harus kita simulasikan? Jawabannya ya karena kalau misalnya terbentuk suatu vortex ataupun terbentuk suatu peningkatan peningkatan kecepatan akibat penyempitan aliran dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi dari struktur sungai itu sendiri. Biasanya nanti ada pengikisan tanah atau ada penumpukan tanah sehingga nanti terjadinya pendangkalan. Kalau terjadi pendangkalan nanti kalau waktu hujan bisa terjadi banjir dan lain sebagainya. Kalau terjadi pengikisan tanah, lama-kelamaan daerah sekitarnya juga akan ikut terkikis. Oke, kalau misal terjadi di daerah hilir, mungkin itu ya tentu itu juga bermasalah. Tapi kalau misalnya terjadinya di daerah hulu, di daerah pegunungan, tentu ini akan jadi masalah yang lebih besar. Karena apa? Sungai itu bisa mengikis dan bisa menjadikan sebuah lembah. Salah satu contohnya itu Grand Canyon. Grand Canyon yang ada di Amerika kalau tidak salah. Itu kan terkikis seperti itu juga karena aliran fluida. Tidak hanya air, bisa saja udara. Bisa juga udara. Mengikis sehingga sampai sedalam itu. Nah, sekarang kasusnya kalau misalnya dia berada di suatu pegunungan, hal ini bisa meningkatkan risiko longsor. Longsor dari suatu lereng di sekitar sungai tersebut. Kalau longsor di daerah yang jauh dari pemukiman, ya, resikonya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi kalau di dekat pemukiman dan kalau ini tidak segera diatasi, tidak bisa kita prediksi menggunakan simulasi ini, itu akan memiliki resiko yang sangat tinggi dan bisa mengancam nyawa jutaan orang yang berada di daerah tempat sungai itu berada. Maka itu mengapa kita mensimulasikan aliran, ya untuk kasus ini aliran sungai dalam metode komputasi ini ya untuk mengurangi resiko-resiko tadi. Tapi tidak hanya sungai. Dalam perencanaan seperti misalnya pembangunan jembatan, tiang-tiang jembatan itu kan tercelup di dalam air dan menghalangi aliran air gitu. Kalau misal kita ngomongnya jembatan, dia menghalangi aliran air. Separasi aliran dan ketidakstabilan aliran yang berada di belakang tiang jembatan itu. Jadi setelah dia dilewati ya, misal dia dilewati dan di belakangnya ini dia kan tidak stabil alirannya. Nanti akan saya tunjukkan di hasil komputasinya. Itu secara tidak langsung bisa mempengaruhi dari kekuatan struktur jembatan itu sendiri. Dan kalau tidak diperhitungkan, tentu akan sangat berbahaya untuk pengendara maupun masyarakat yang melintas di atas jembatan tersebut. Nah, maka dari itu, mengapa simulasi aliran sungai ini salah satu hal yang cukup penting dilakukan, baik dalam perencanaan pembangunan sungai, perencanaan infrastruktur, penanggulangan bencana, dan lain sebagainya. Dan mengapa menggunakan kaitannya? Karena itu tadi, human like. Bahasanya itu human like, jadi lebih mirip ke manusia. Dan di sini juga saya tuliskan juga menilai efektivitas CFD berbasis FDM. Nah, kenapa sih kok kita harus pakai FDM atau finite difference method? Mengapa kok tidak pakai metode yang lain? Contohnya finite volume method. Mengapa kok kita tidak menggunakan finite element method? Mengapa harus menggunakan finite difference method? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan beban dari komputasi itu sendiri dan juga kemudahan akses untuk masyarakat luas. Kalau misalnya kita berada di suatu badan penelitian atau di suatu tempat gitu ya, suatu tempat penelitian yang memang akses ke komputernya itu cukup baik, terdapat suatu high performance computer or HPC atau HPC gitu ya, high performance computer, kita menggunakan untuk finite volume method atau finite element method itu mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi untuk komputer dengan yang saya gunakan saat ini, untuk komputer dengan RAM 8 GB, kemudian memori SSD 256 GB, serta prosesornya Intel i3 generasi ke-12, saya rasa hal itu akan menjadikan beban komputasi yang cukup berat. Meskipun, meskipun hasilnya cukup detail sebetulnya. Untuk FVM
dan FEM, finite volume dan finite element. Cukup detail. Tapi itu tadi masalahnya, dari beban komputasinya itu sangat berat. Tapi sebetulnya kalau kita berbicara soal detail, finite difference method itu juga detail, tergantung bagaimana kita nanti mengatur resolusi yang akan kita gunakan. Nah, mungkin itu nanti akan kita lanjut ke slide berikutnya dulu. Nah, bentar. Nah, nah, ya. Pengaruh penghalang pada aliran sungai. Nah, jadi apa sih pengaruh jika kita beri penghalang itu pada aliran sungai? Dan bagaimana pengaruh dari bentuk penghalang itu? Jika penghalangnya berbentuk melengkung bagaimana? Kemudian jika penghalangnya berbentuk simetris atau dia berbentuk rectangle misalnya berbentuk kotak gitu kan, rectangular, apakah dia juga berpengaruh buruk? Dan juga kenapa kok beberapa dari tiang-tiang jembatan itu meskipun dia rectangle atau bentuknya persegi untuk tiangnya, tapi apakah basisnya itu juga harus berbentuk persegi ataukah tidak? Nah, itu juga bisa kita ketahui dari simulasi ini. Dampak penghalangnya apa? Penghalang alami itu, pengalaman dan pengalaman buatan itu dapat menyebabkan perubahan yang cukup signifikan dalam kecepatan, tekanan, dan arah aliran dari sungai itu. Kalau kita ngomongnya soal sungai. Nah, tapi apakah CFD ini hanya untuk sungai? Apakah CFD ini kok dari tadi kesannya cuma tentang hydrodynamic saja? Oh, tentu tidak. Untuk CFD ini, computational fluid dynamics ini bisa juga kita simulasikan untuk aerodinamika. Misal, kita ingin menguji bagaimana pengaruh dari bentuk airfoil terhadap laju udara. Kita ingin menguji bagaimana keefektivitasan dari bentuk airfoil yang sudah kita desain. Apakah dia bisa lebih aerodinamis atau tidak? Tidak hanya airfoil pada kasus pesawat. Misalnya pada balapan F1, bagaimana kita harus mendesain mobil itu agar bisa meminimalisir hambatan sekecil mungkin dari hambatan udara. Bahkan dalam kasus kereta peluru, dalam kasus ya kereta cepat seperti bus kalau di Indonesia, Shinkansen kalau di Jepang, mengapa kok bentuknya harus seperti itu? Kenapa kok kita tidak bisa menggunakan bentuk kotak seperti KRL atau seperti lokomotif-lokomotif yang kita tahu sering berseliweran gitu kan? Seperti CC201, 202 sampai CC206 dan lain sebagainya. Kenapa kok bentuknya itu harus lancip gitu di depannya seperti bentuk paruh burung? Nah, itu juga bisa kita ketahui dengan memanfaatkan dari computational fluid dynamics ini. Jadi, menurut saya dari computational fluid dynamics ini bisa membantu banyak hal termasuk dalam kita mendesain banyak hal. Mendesain mobil atau mendesain misalnya airfoil untuk sebuah pesawat, mendesain apalagi misal mendesain kapal, lambung kapal pun bisa kita ketahui kalau kita bisa kita ketahui dengan mudah bagaimana desain terbaiknya dengan menggunakan computational fluid dynamics ini. Tentunya kalau ingin detail ya kita tidak bisa menggunakan dalam bentuk dua dimensi. Tetapi bentuk dua dimensi ini bisa kita manfaatkan jika kita butuh untuk hal yang cukup cepat. Maksudnya kita butuh hasil segera karena secara beban komputasi memang tidak terlalu membebani, tidak terlalu seberat dalam tiga dimensi. Dalam dua dimensi ini dia cukup cepat dan pada simulasi yang saya lakukan itu hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 sampai 2 menit dengan menggunakan metode finite difference method tentunya FDM. Kalau untuk finite volume hampir sekitar 20 sampai 30 menit dengan resolusi dan kecepatan yang sama. Hanya metodenya saja yang berbeda. Tujuan penelitiannya yakni menganalisis dampak penghalang terhadap aliran sungai, mengkaji pembentukan vortex dan fenomena aspirasi, serta menilai efektivitas metode CFD dengan basis FDM ini menggunakan Python. Nah, jadi, nah ini dasar-dasarnya tentang teori aliran fluida. Jadi aliran fluida itu ada laminar flow, ada turbulen ya, atau turbulent flow ya.
Saya cek dulu. Oke. Jadi apa itu turbulent dan apa itu juga eh, laminar flow. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa sih itu fluida itu ya kan. Ya, fluida itu adalah suatu zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk secara kontinu ketika dikenai tegangan geser sekecil apapun dan terus mengalami deformasi selama gaya eksternal diberikan. Ya, jadi intinya fluida itu kita anggap sebagai semua benda yang bisa mengalir ya, baik minyak, oli, lalu air, alkohol, terus udara baik tekanan tinggi, tekanan rendah, gas apapun, helium, hidrogen, neon, xenon, dan lain sebagainya. Selama dia bisa mengalir dan berubah bentuk secara kontinu ketika dikenai tekanan geser, maka kita anggap itu sebagai fluida. Kemudian, apakah fluida itu hanya terbatas pada zat cair? Tidak, tentu. Gas juga fluida. Tapi apakah benda padat itu fluida? Nah, pertanyaan sekarang, apakah benda padat itu bisa berubah bentuk secara kontinu ketika dikenai suatu tekanan ataupun tegangan geser ya? Di sini maksudnya tegangan geser itu ketika dia dikenai suatu gaya gitu yang dapat merubah strukturnya. Nah, sekarang kalau misalnya suatu benda padat ya, benda padat kita berikan suatu gaya, apakah dia berubah? Tentu tidak. Maka benda padat itu tidak, saya rasa kurang tepat jika dikatakan sebagai fluida. Kalau hal yang mempelajari benda padat nanti ada sendiri bidang ilmunya, solid state physics atau condensed matter physics. Tapi itu mungkin di lain hari atau di lain waktu. Kemudian eh, terkait hal tersebut, nah kita kan juga ingin tahu ada fluidanya itu jenis apa aja sih? Nah, fluida itu ada secara umum ya, itu ada dua, yakni ada fluida Newtonian dan juga fluida non-Newtonian. Nah, untuk fluida Newtonian ini banyak sekali contohnya ya. Dia memiliki hubungannya itu linier antara tegangan geser dan gradien kecepatan dan mengikuti hukum viskositas Newton. Ya, intinya kalau dia diberikan tekanan atau diberikan suatu gaya, dia itu ya perubahannya akan semakin cepat. Makanya dia dikatakan linier gitu. Gradiennya linier. Sementara untuk fluida non-Newtonian, dia itu tidak memiliki hubungan yang linier. Misal eh, seperti sagu atau seperti kanji, tepung kanji kalau diberi air, waktu dia ditekan atau dipukul dengan keras, dia akan terasa seperti benda padat. Tapi jika kita tekan dengan lembut, dia akan berubah dengan mudah. Nah, padahal logikanya kalau kita pukul dengan keras, harusnya dia berubahnya itu lebih cepat kan? Kalau secara logisnya. Tapi dia tidak. Makanya dia dikatakan non-Newtonian karena dia tidak memiliki hubungan linier antara tegangan geser dan gradien kecepatan. Tapi apakah berbanding terbalik? Tentu tidak. Dia hanya tidak memiliki hubungan yang linier. Ya, jadi dari persamaannya nanti terdapat gradiennya itu pangkat n gitu ya. Nablanya nabla pangkat n. Oke. Selanjutnya eh, banyak sekali selain hal itu. Ada juga aliran laminar, aliran turbulen. Laminar itu alirannya dia cukup teratur, bahkan saking teraturnya, aliran laminar itu kadang seperti berhenti, seperti seakan-akan tidak mengalir. Banyak sekali contohnya dari aliran laminar. Misal dari minyak yang kita tuang ke dalam botol, dia kan cenderung membentuk aliran laminar. Lalu aliran air dalam kecepatan tertentu itu juga kadang membentuk laminar. Kebalikannya, turbulence. Turbulence itu aliran fluidanya sangat amat tidak beraturan. Dan aliran udara tipe turbulen ini yang menjadi hal yang cukup ditakuti oleh para pilot di udara. Karena kalau mereka bertemu dengan aliran udara yang turbulen, mereka bisa kehilangan daya angkat. Bahkan yang paling parah, mereka bisa jatuh. Pesawatnya bisa jatuh. Karena mesin kehilangan tenaga. Karena aliran udaranya tidak searah.
Dia mengalir ke berbagai arah, ada yang mengalir ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Nah, hal ini yang menyebabkan aliran turbulen itu cukup dihindari. Jadi banyak orang mendesain untuk mendapatkan aliran laminar. Ada aliran steady dan unsteady. Ada aliran terkompresi dan aliran tidak terkompresi. Ya, mungkin itu nanti kalau saya jelaskan di sini semua rasanya kok cukup panjang gitu ya. Nanti bisa sampai pagi. Ini kan saya ambil rekamannya malam ya. Nanti eh, bisa seharian nanti membahas tentang aliran fluida ini. Nanti bisa dicek sendiri oleh para pemirsa maupun Bapak Ibu yang sedang melihat video ini terkait dengan klasifikasi dari aliran tersebut. Kemudian aliran ini tidak hanya dinyatakan seperti itu saja kan bagaimana kita bisa menjudge atau mendefinisikan memaknai aliran itu apakah dia turbulen atau laminar, steady atau unsteady. Nah, ini ada beberapa bilangan tidak berdimensi yang bisa kita jadikan suatu acuan. Salah satu contohnya bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds ini bisa menentukan apakah dia masuk ke dalam aliran laminar atau dia masuk dalam aliran transisi atau turbulen. Nah, setahu saya untuk bilangan Reynolds ini jika dia berada di angka kurang lebih 2.500 ya 2000-an itu dia alirannya laminar. Dan di angka 4.000 itu alirannya turbulen. Tapi di antara angka 2.000 sampai dengan 4.000 dia masuk ke dalam aliran transisi. Jadi di aliran transisi ini dia alirannya sebenarnya cukup laminar, cuma di dalam aliran laminar tersebut di luarnya itu dia terdapat turbulence. Jadi turbulensinya itu seperti hanya di luar saja, tapi di dalamnya di tengahnya itu sebetulnya ada aliran laminarnya. Kemudian juga ada vortex dan separasi. Nah, aliran di sekitar penghalang itu seringkali menghasilkan vortex. Apa sih vortex itu? Vortex itu seperti suatu pusaran. Nah, dan juga separasi aliran. Jadi alirannya itu akan-akan berpisah gitu ya kan dari satu aliran dia berpisah kedua arah. Nah, ini ya logis ya karena kan dikasih penghalang. Ya, kalau diteruskan nanti kayak penghalangnya bisa runtuh ya. Kalau kita ngomong konteksnya jembatan ya jembatannya runtuh gitu kalau alirannya kalau fluidanya tidak mau mengalah. Nah, fenomena ini tuh penting dalam dinamika fluida, perancangan infrastruktur, pengendalian arus sungai, pengendalian banjir, dan lain sebagainya. Dan untuk fluida Newtonian dan Newtonian ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, selanjutnya ini CFD dan FDM dalam simulasi. Nah, untuk CFD itu adalah salah bukan Car Free Day ya konteksnya di sini. Untuk CFD itu adalah Computational Fluid Dynamics atau metode komputasi untuk mempelajari dinamika fluida sesuai dengan namanya ya fluid dynamics untuk dinamika fluida. Nah, ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan fluida secara numerik. Nah, persamaan fluida apa aja yang kita selesaikan dalam hal ini? Oh, tentu banyak. Ada persamaan Navier-Stokes, persamaan Bernoulli, persamaan kontinuitas, persamaan Poisson, dan masih banyak lagi yang lain. Mbak, dalam hal ini yang jadi bintang utamanya itu adalah persamaan Navier-Stokes. Nah, kemudian ya kita menggunakan metode FDM, Finite Difference Method. Mengapa kok kita harus pakai Finite Difference Method gitu? Untuk computational fluid dynamics ini ya karena kita gunakan untuk mendiskritisasi domainnya dalam simulasi CFD karena kan kita menggunakan metode numerik ya karena di numerik kan ya kan kalau kita menggunakan untuk continue itu kan sangat sulit sekali kita harus mendiskritkan domainnya agar dia itu lebih mudah dihitung untuk menyelesaikan persamaan Navier-Stokes dengan berbagai macam iterasi baik nanti ada yang membantu dalamnya metode Monte Carlo, iterasi Gauss-Seidel dan lain sebagainya. Dan ya kenapa kita menggunakan Python? Ya tentu karena efisien, visualisasinya lebih enak ya kan dalam komputasi dan simulasi. Dan yang penting bahasanya lebih mirip manusia daripada bahasa mesin. Ya Python seperti yang saya katakan di awal tadi, Python itu salah satu bahasa pemrograman yang dia itu human like. Ya, jadi lebih mirip ke manusia, bukan computer like atau machine like. Kalau machine like saya kurang tahu ya untuk bahasa pemrogramannya. Cuma kalau Python itu setahu saya ya memang lebih mirip dengan bahasa manusia. Selanjutnya yakni eh oh ya, metodologi dalam mensimulasikan aliran sungai ini. Ya. Yang pertama kita men-set up dulu simulasinya. Kita membuat model ya jadi kami atau saya membuat model
Pertama saya tulis dulu di kertas. Saya ingin membuat gimana sih model penghalangnya gitu kan. Saya buat dua model di sini. Ada model bentuknya persegi dan juga model dalam bentuk lingkaran. Kemudian selanjutnya saya menentukan kondisi batas seperti inlet, kecepatan di inletnya itu berapa, kecepatan di aliran masuk dan juga outline-nya. Apakah outline-nya saya buat berapa gradien kecepatannya? Di sini saya buat gradien kecepatannya nol dan dindingnya itu no slip. Kenapa kita buat no slip? Ya ini sesuai dengan di alam nyata gitu, no slip. Karena kan dia tidak mungkin selip kan di alam nyata. Jadi saya buat semirip mungkin bagaimana dengan di realitasnya ini. Kemudian langkah simulasinya, inisiasi domain dengan parameter, diskretisasi, diskretisasi di sini saya menggunakan FDM, iterasi sampai dengan hasilnya itu konvergen. Di sini saya di codingnya itu saya lupa, cuma kalau nggak salah saya konvergensinya itu menggunakan sekitar 10 pangkat minus 7 kalau nggak salah atau minus 5 gitu dan saya rasa itu cukup mendekati ya untuk dia mendapatkan hasil convergence karena kalau eh, kita semakin kecil ya misal 10 pangkat minus 10 itu akan sangat lama sampai dia bisa convergence meskipun kita menggunakan komputer. Jadinya ini visualisasi ya di sini saya pakai Matplotlib saja dengan PyPlots tapi di sini saya untuk supaya lebih mudah dan bisa dalam satu file di sini saya menggunakan subplot ya dari Matplotlib itu salah satu pustaka atau library lah di Python ya namanya Matplotlib. Di sini saya simbolkan SPLT gitu ya. Matplotlib, import Matplotlib, hmm, pyplot, SPLT dan lain sebagainya. Kemudian hasil dan analisis dari penghalang. Nah, hasilnya ya mungkin di sini kita langsung aja lah ke hasil ya kan. Eh untuk penghalang kotak itu terjadi stagnasi di hulur vortex di hulu dan vortexnya di hilir. Jadi stagnasi itu apa? Penumpukan cairan dan ini logis gitu. Kalau kita membuat suatu penghalang, dia ada di kita kasih ada aliran, tentu bagian depan dari yang menghadap aliran langsung itu apakah cukup? Oh, ternyata tercipta ya. Oke. Apakah oke? Nah, jadi dari stagnasi di depannya itu akan mendapatkan banyak sekali air yang mengendap gitu. Jadi seakan-akan dia naik gitu untuk permukaan airnya dan itu tidak stagnasi. Dan vortexnya dihilir tentu. Tidak mungkin vortexnya di awal kan pasti dihilir gitu. Dan distribusi tekanannya itu meningkat di depan dan menurun di belakang. Kalau lingkaran ya kurang lebih sama, cuma dia lebih terarah aja dan lebih simetris. Dan pusaran itu tetap terbentuk tapi lebih terkendali. Nah, dari sini aja kita bisa menentukan gitu. Kalau oh ternyata lingkaran itu merupakan geometri yang cukup baik kita aplikasikan dalam hal fluida gitu. Itu yang mendasari mengapa kereta cepat bentuknya itu bentuk tubuhnya ya kalau kita potong itu seperti lingkaran. Termasuk juga pesawat bentuknya kan seperti lingkaran. Tidak hanya pesawat tidak hanya pesawat tapi juga seperti kapal selam gitu kan. Dulu kapal selam bentuknya oval, sekarang bentuknya lingkaran. Ya, kita jadi dari ini tadi mekanika fluida ini. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini kesimpulan utama dari simulasi. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini hasil dari simulasinya penghalang kotaknya ini ada di sini merah ini berarti dia kan kecepatannya cukup tinggi ya. Dan ini area stagnasi ini. Kalau di tekanannya kan meninggi di sini. Nah, dia mengumpul di sini area stagnasi ini, warnanya biru ini karena alirannya dia di sini kecepatannya rendah. Karena kalau kecepatannya rendah, otomatis tekanannya tinggi karena kecepatan dan tekanan berbanding terbalik. Lalu kenapa kok di akhir ini tekanannya rendah ya? Karena dia outlet gradiennya kita buat nol seperti itu. Nah, seperti di sini kecepatannya tinggi, tekanannya rendah. Dan juga kita bisa lihat seperti ya ini muncul vortex ini kan di belakang. Yang di belakang ini muncul vortex ya kan. Lalu di bagian belakang ini nah, muncul vortex lingkaran-lingkaran ini membentuk vortex gitu ya. Dan kalau hal ini dibiarkan ini bisa menyebabkan penumpukan material yang berujung pada pendangkalan sungai. Nah, makanya nah ini ada beberapa kesimpulan ya. Kalau efektif CFD itu berbasis Python itu cukup efektif untuk mensimulasikan aliran sungai dua dimensi. Kemudian pengaruh penghalangnya itu memicu perubahan besar dalam pola aliran dan bentuk penghalangnya itu mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan aliran. Oke. Dan ini yang lingkarannya. Kurang lebih sebetulnya sama, cuma dia cukup teratur. Ya. Kalau kita lihat untuk vortexnya, di belakang ini hampir tidak terbentuk. Ya terbentuk, tapi sedikit. Kan itu kecil sekali. Dan hampir tidak terbentuk untuk vortex di belakang bentuk melengkung atau lingkaran ini. Itu mengapa bentuk.
melengkung atau lingkaran itu cukup baik. Dan kalau dalam hal kasus kita misalnya bilang pesawat ya, untuk sayapnya di sayap pesawat itu mengikuti bentuk bentuk dari airfoil. Karena airfoil ini dia bisa meminimalisir vortex dan menjaga agar tidak menyebabkan retakan. Karena kalau vortex itu kan dia bisa menyebabkan getaran. Nah, di sayap kalau terjadi banyak getaran nanti akan terdapat suatu retakan. Kalau retakan itu mungkin kecil awal munculnya itu, mungkin hanya beberapa mili atau mungkin nano gitu. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus suatu saat bisa patah. Kalau sayap pesawat patah ya sudah tinggal terjun seperti itu. Dan ya saya rasa itu bukan hal yang cukup menyenangkan ya didengar untuk para korban. Karena ya kan siapa yang ingin terjun dari dalam pesawat, dan saya rasa itu yang dulu sempat menjadi salah satu bidang hal yang cukup diperhatikan oleh para ilmuwan zaman dulu. Salah satunya adalah Bapak Bakharuddin Yusuf Habibie atau Bapak Habibie, yang terkenal dengan julukan sebagai Mister Crack karena menemukan tentang hal itu. Ya, dan juga ada saran pengembangan dalam simulasi, yaitu ya tadi yang saya katakan di awal, ini akan lebih baik jika disimulasikan dalam tiga dimensi, tentunya dengan sumber daya dan eh, instrumen yang lebih baik. Misalnya menggunakan high performance computer dengan core-nya itu misal dari prosesornya bisa sampai ke 80 atau sampai ke 164 core gitu kan. Kemudian validasi data itu bisa menggunakan data eksperimen secara langsung, yaitu untuk memvalidasi saja. Tapi kan kalau misalnya kita untuk dugaan awal kita bisa menggunakan computational fluid dynamics ini. Jadi tentu ya untuk pengujian secara real itu tetap dibutuhkan. Cuma metode CFD ini bisa kita gunakan untuk merencanakan bentuk awal yang akan kita uji gitu. Jadi kita tidak perlu membuat banyak bentuk gitu yang akan kita ujikan dan bisa menekan biaya. Tentu kan orang-orang kan suka menghemat kan. Bahkan presiden saja suka efisiensi. Ya, seperti itulah. Selanjutnya yakni eksplorasi bentuk. Jadi dari eksplorasi bentuk ini berbagai bentuk itu bisa kita eksplor sebetulnya. Tidak hanya kotak maupun lingkaran. Bentuk airfoil tadi juga menarik untuk sebetulnya untuk diteliti ya kan. Airfoil pada pesawat, flaps, bagaimana jika pesawat itu menurunkan flapsnya, bagaimana jika pesawat itu menggoyangkan ekornya dan lain sebagainya. Misalnya kita bicara dalam bentuk kapal juga, bentuk lambung kapal itu juga bisa kita simulasikan. Dan kita nanti, makanya kenapa bentuk lambung kapal untuk kapal pemecah es dan kapal kecepatan tinggi itu sangat jauh berbeda. Itu nanti bisa kita teliti juga menggunakan computational fluid dynamics ini. Dan kalau kita sudah menemukan bentuk yang cocok, nanti bisa kita uji di dunia nyata. Kita bisa buat modelnya, kita uji di dalam tabung udara, dan nanti kita akan mendapatkan validasi atau konfirmasi atas dugaan kita dari computational fluid dynamics ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizky Setiawan, mahasiswa program studi fisika semester 6 dari Universitas Airlangga. Mohon izin undur diri. Sekian dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.